Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Halo, saya Muhammad Iqwanul Amar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah resume dari buku yang berjudul Structures, Processes, and Strategies Peaceful for the Constructive Regulation of Ethnopolitical Conflicts Intervention karya Norbert Ropers. Di dalam bukunya, tepatnya di bab 2, dijelaskan mengenai dinamika konflik etnopolitik. Seperti yang kita tahu bahwa dunia ini terdapat ratusan negara, mulai dari yang hanya terbentuk oleh masyarakat yang terdiri dari satu kelompok etnis atau yang kita kenal dengan istilah masyarakat homogen, hingga negara yang terbentuk dari beragam masyarakat atau kelompok etnis yang kita kenal sebagai masyarakat heterogen. Dalam sebuah proyek yang dilakukan oleh tim peneliti dari Minority at Risk, Universitas Maryland, Amerika Serikat, kelompok etnis diartikan sebagai sebuah kelompok yang terbentuk dari konstruk sosial yang berakar dari ingatan atau kenangan sejarah, bahasa, keyakinan, atau agama, bahkan gaya hidup tertentu yang dimana membedakan suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Tentunya, dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak selalu berjalan dengan mulus. Selalu ada konflik dalam kehidupan bernegara. Salah satunya adalah konflik etnik. Konflik etnik dapat terjadi setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, karena pengalaman negatif seperti diskriminasi, dan kedua, adanya mobilisasi politik yang disengaja. Sementara itu, Ted Gur menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mendorong mobilisasi etnopolitik, yaitu satu, pengalaman diskriminasi represi kolektif. Pengalaman semacam ini menimbulkan luka, korban, bahkan trauma yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kedua, keterikatan dan identitas grup yang semakin kuat. Berdasarkan dua faktor tersebut, didapatkan data bahwa terjadi 233 konflik etnik dalam interval waktu 1945 sampai dengan 1989. Kemudian tren ini meningkat di negara-negara dunia ketiga pada dekade 1970 sampai dengan 1980. Pecahnya Yugoslavia dan keruntuhan Uni Soviet semakin menambah intensitas dan kuantitas konflik. Seorang peneliti bernama Friedrich Glass mengajukan 5 ciri untuk mendiagnosis konflik etnik politik. Antara lain, 1. Pihak-pihak dalam konflik. 2. Hubungan para pihak yang berkonflik. 3. Hal-hal yang diselisihkan dalam konflik. 4. Bagaimana konflik dapat terjadi, dinamikanya seperti apa. Dan kelima, sikap para pihak yang terlibat dalam konflik. Sekarang kita memasuki kepada bagian pertama, yaitu pihak dalam konflik. Friedrich Glass membagi dua kelompok besar etnik yang ada dalam suatu negara. Yang pertama adalah nationalist peoples. National peoples di sini dipahami sebagai sebuah kelompok yang berusaha untuk mencari hak determinasi etnonasional. Di dalam national peoples terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah etnonasionalis, yaitu suatu kelompok besar yang memiliki sejarah otonomi politik di negara yang ditinggali. Kedua adalah indigenous people, yaitu keturunan asli yang hidup di wilayah pinggiran atau periferi yang memiliki kebudayaan berbeda dengan kelompok lain yang membentuk negara. Sementara itu, kelompok besar kedua adalah minority people.
merupakan suatu kelompok yang berjuang untuk mendapatkan hak untuk lebih baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial dari negara yang ditinggali. Di dalam minority people, terdapat 3 jenis kelompok. Yang pertama adalah etnoklas, yaitu suatu kelompok sosial budaya yang status sosialnya rendah, menampakkan ciri etnisnya dan biasanya merupakan imigran atau keturunan imigran di suatu negara. Yang kedua adalah kelompok militant sect. Kelompok ini merupakan kelompok minoritas yang secara tegas melawan dominasi suatu agama tertentu. Lalu kelompok ketiga adalah communal contenders, merupakan kelompok minoritas yang secara sosial dan budaya tidak memiliki masalah untuk tinggal bersama masyarakat heterogen di sekitarnya, tetapi berusaha untuk masuk dan mendapatkan pengaruh di pemerintahan. Selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu hubungan para pihak. Hubungan yang terbentuk antar pihak yang berkonflik bersifat asimetri. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk mencapai resolusi konflik, terlebih jika jarak para pihak semakin jauh. Efek hubungan asimetri ini menyebabkan para pihak setidaknya berada di dua kutub berbeda, di mana salah satu pihak bertindak atas nama status quo terhadap hal tertentu, dan hal ini biasanya diperankan oleh negara. Sementara di pihak lain menuntut adanya perubahan dari status quo demi kepentingan kelompok mereka. Dieter Senghas mengajukan 3 bentuk konstelasi konflik etnopolitik. Yang pertama, konflik yang berhubungan dengan pelindungan harta atau aset. Dalam bentuk pertama ini dicirikan dengan klaim dari suatu masyarakat, dari suatu kelompok etnik tertentu yang menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan yang sebanding dari kontribusi yang telah diberikan kepada negara. Konflik ini biasanya terjadi pada kelompok etnik yang secara ekonomi telah maju. Bentuk konstelasi konflik etnopolitik yang kedua adalah konflik yang berhubungan dengan resistensi atau keamanan dari orang asing. Kelompok etnik yang merupakan pendiri atau populasi masyarakat melawan ancaman atas integritas atau dominasinya dari pihak asing, biasanya berupa konflik dengan para imigran dengan rasionalisasi mengatasnamakan hak kepemilikan tanah. Dan terakhir, bentuk konstelasi konflik etnopolitik yang ketiga adalah konflik yang berhubungan dengan resistensi atau keamanan dari asimilasi, yaitu berupaya yang dilakukan oleh suatu kelompok minoritas untuk melindungi identitasnya dari asimilasi yang dilakukan oleh kelompok etnis lain. Dalam suatu kasus konflik etnopolitik, dapat memuat salah satu atau bahkan ketiga bentuk konstelasi yang setelah disebutkan tadi, seperti yang terjadi pada etnis Hungaria yang berada di Romania, yang kasusnya memuat 3 bentuk konstelasi etnopolitik. Lalu bagian ketiga adalah hal-hal yang diselisihkan, biasanya berupa identitas dan kepentingan. Dalam setiap permasalahan, terutama permasalahan konflik etnik, maka pusat dari segala pertanyaan adalah apa sebenarnya isu dalam konflik yang terjadi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para akademisi dan jurnalis memperdebatkan 2 hal, yaitu isu dalam sebuah konflik etnopolitik menyangkut konflik identitas dan konflik kepentingan. Menurut mereka, konflik kepentingan dapat diselesaikan melalui kompromi bersama dari pihak yang berselisih. Sementara itu, untuk konflik identitas memerlukan resolusi konflik yang lebih komprehensif. Pengakuan terhadap identitas lebih sulit dan bersifat non-negotiable. Hal ini karena konflik identitas berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia seperti keamanan, identitas, partisipasi yang berperan penting dalam kehidupan kelompok etnik. Maka solusinya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pihak yang berselisih merupakan kunci dari penyelesaian konflik ini. Lalu bagian keempat adalah dinamika konflik. Konflik etnik mencakup faktor subjektif dan objektif, di mana dalam faktor subjektif bahwa konflik tersebut dapat dibuat secara sadar, sementara pada faktor objektif memuat antara lain pola penyelesaian, perubahan penduduk, rezim pemerintah, pemberdayaan budaya, hingga ketidakadilan sosial. Menurut Friedrich Glass, konflik sosial secara umum akan mengalami peningkatan eskalasi konflik ketika
aktor yang terlibat tidak mengambil langkah serius untuk menghindari peningkatan eskalasi konflik. Eskalasi konflik semakin parah jika diikuti dengan kekerasan, apalagi menggunakan kekuatan militer. Bagian terakhir yaitu sikap dari para pihak yang berkonflik. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa hubungan para pihak yang berkonflik bersifat asimetri. Hal ini berimplikasi pada sikap dari para pihak terhadap konflik yang mereka hadapi. Sikap skeptis tentang model regulasi konflik hadir di kedua pihak yang berkonflik. Bahkan di pihak yang lemah sekalipun, tujuan utama yang ingin dicapai oleh mereka adalah untuk memperbaiki posisi mereka saat ini. Sikap yang ditunjukkan bergantung pada kompleksitas dimensi konflik yang terjadi. Tetapi perlu diamini bahwa kemungkinan perubahan sikap ke arah yang lebih positif bukan merupakan hal yang mustahil. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan ke dalam 5 poin. Yang pertama adalah bahwa kelompok etnik hadir melalui sebuah proses historis yang panjang dan telah berbagi dalam kesamaan nasib. Poin kedua adalah kebanyakan dari konflik etnopolitik bersifat asimetri. Ketiga, masalah etnopolitik melibatkan konflik identitas dan konflik kepentingan. 4. Bahaya dari eskalasi konflik etnopolitik membutuhkan suatu diplomasi pencegahan untuk meredam dan menghindari hal yang lebih berbahaya. Model regulasi dan strategi penyelesaian konflik bergantung pada intensitas konflik. Dan terakhir, kelima, ketika eskalasi sudah pada level tinggi, pada realitanya pihak yang berkonflik tetap memiliki sikap yang berbeda. Hal ini menyebabkan sulitnya tercapai resolusi konflik dan membutuhkan sebuah transformasi demi kebaikan semua pihak. Cukup sekian resume yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada para pendengar dan penonton dan menambah wawasan bagi para penonton dalam bidang etnopolitik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.